Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa, pada kesempatan kali ini Dokter Kito hadir dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini juga Dokter Kito hadir dengan tema dislipidemia. Nah, pemirsa, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama menelaah bagaimana sih kondisi ini mempengaruhi lipid dalam tubuh kita dan juga bagaimana upaya-upaya untuk dapat mengelolanya. Akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita kali ini. Sebelum saya perkenalkan siapa narasumbernya, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya boleh langsung saja hubungi nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Baik, langsung saja saya perkenalkan yang pertama narasumber kita ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan lancar aman tadi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Dr. Sony. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pertanyaan yang sama dok. Perjalanan tadi gimana, lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah ini dok, kita kali ini membahas mengenai dislipidemia ya. Bicara soal dis ini berarti yang malfungsi ya, atau berlebih begitu ya. Nah tentunya saya dan juga pemirsa di rumah ingin tahu nih dok, bagaimana mengenai dislipidemia ini, artinya kemudian dampaknya nanti seperti apa. Mungkin boleh langsung saja dijelaskan yang pertama oleh Dokter Sony ya. Baik, silahkan dok. Oke. Baiklah. Untuk kali ini sahabat TVRI, hari ini kita bakal membahas tentang dislipidemia ya, tentang dislipidemia yang mungkin udah disampaikan pertama sama narasumbernya tadi, sama hostnya ya. Dia bilang dis ini berarti artinya malfungsi ya, benar ya, tepat sekali sebenarnya. Lipid ini lemak, sedangkan dislipidemia itu berarti kadar lemak di dalam darah. Nah, itu seperti simpelnya. Mungkin bisa kita next dulu di awal. Oke, ini secara umum ya. Jadi kalau secara umum dislipidemia ini didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid. Jadi kelainan metabolisme lemak. Lemak kalau dalam bahasa medisnya itu lipid ya kira-kira. Yang ditandai dengan adanya peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid. Nah ternyata fraksi lipid ini secara umum tuh dibagi 4 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa cek kolesterol ya kan, itu kolesterol total biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada apa? Ada yang namanya kolesterol total. Kemudian kolesterol LDL, trigliserida, dan HDL. Nah, ada juga yang bilang mana nih yang lemak jahat, mana yang lemak baik. Nah, oke. Jadi yang lemak jahat itu yang LDL, low density lipid. Sedangkan HDL atau high density lipid ini bagian yang merupakan lemak baik. Jadi kenapa? Ternyata ada beda fungsinya secara umum. Kalau misalnya kita berbicara tentang LDL, trigliserida, jadi kalau misalnya kadar umumnya itu tinggi di dalam lemak, dia bakal meningkatkan faktor resiko adanya ateroma atau aterosklerosis sehingga terjadi penumpukan plak di pembuluh darah. Nah itu, sedangkan HDL ini fungsinya apa? Fungsinya adalah membersihkan plak-plak tersebut. Jadi makanya keadaannya harus balance. Jadi ada fungsi yang membersihkan, ada sisa dibersihkan sama HDL seperti itu. Sedangkan kolesterol total itu jumlah dari kolesterol LDL dan trigliseridanya. Oke, itu dulu secara umum. Baik, lanjut. Setelah kita mengenali tanda secara definisinya, boleh dilanjut slide-nya. Kita akan melihat dulu epidemiologinya. Jadi secara umum ternyata memang berdasarkan Riskesdas tahun 2018, penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun dengan kadar kolesterol yang totalnya abnormal. Ya, jadi secara abnormal itu bilang lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Tetapi memang pada kenyataannya jika nilainya masih 200 sampai 239 itu masih dalam resiko sangat tinggi sebenarnya. Jadi pengobatannya biasanya kita selingkan dengan perubahan aktivitas fisik dan gaya hidup. Nah,
seperti itu. Dan di mana perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan penduduk perkotaan lebih banyak dibandingkan penduduk pedesaan. Ini apa? Secara usia 15 tahun itu sebenarnya masih remaja ya. Nah, dan ternyata di Indonesia ini lebih dari 28,8% itu total kolesterol total yang abnormalnya itu lebih dari 28,8%. Jadi apa yang berubah? Ternyata setelah diselidiki memang gaya hidup yang mempengaruhi proses tersebut. Akibatnya apa? Karena semakin banyaknya makanan-makanan yang fast food, kemudian pola makan ya terutama, malah anak-anak yang badannya gede kita bilang lucu, sebenarnya itu adalah salah satu faktor resiko. Makanya itu yang harus dijaga. Makanya dari hasil Riskesdas 2018 ini tentunya menjadi pengingat buat kita semua. Bahwasanya ternyata pola hidup ini benar-benar mempengaruhi sebuah kualitas diri. Makanya tadi yang saya bilang bahwasanya kalau misalnya lemaknya tinggi di dalam darah, faktor risikonya apa? Nanti akan ada plak di pembuluh darahnya. Kalau plaknya makin besar apa? Tersumbatlah aliran pembuluh darahnya. Makanya dislipidemia ini termasuk salah satu faktor risiko kejadian penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, itu ya kita masukkan. Next, setelah epidemiologi, ini klasifikasinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sering cek nih, cek kolesterol, mungkin di acara-acara charity gitulah ya, ada yang dicek di pinggiran, di pembuluh darah, di jarinya gitu kan. Itu sebenarnya menandakan cek kolesterol total. Makanya biasanya kita pakai nilai ambang yaitu lebih dari sampai dengan 200 mg per desiliter. Tetapi jikalau teman-teman ini memeriksanya secara melalui pembuluh darah vena yang diambil nih, kemudian nanti dibagi lagi. Dia ada pemeriksaan kolesterol total, kolesterol LDL, HDL, dan juga trigliserida. Nah, disinilah kita bisa menentukan. Kalau misalnya secara spesifik kita memeriksa LDL, HDL, dan trigliserida, tentu pengobatannya akan lebih variatif ya, akan lebih spesifik terhadap mana nih fraksi lipid yang mengalami peningkatan. Tetapi jika misalnya kita memeriksa kolesterol total ya, di fasilitas kesehatan pertama biasanya akan ada obat-obat tertentu yang secara umum saja. Kita nggak tahu nih sebenarnya yang meningkat ini apakah yang lemak jahatnya atau yang lemak baiknya mengalami penurunan. Karena apa? Karena obat ini mempengaruhi masing-masing fraksi lipid. Jadi ada sedikit pembeda. Makanya kalau misalnya memang ada gejala-gejala mengarah ke tanda-tanda dislipidemia, disarankan pemeriksaannya spesifik seperti ini. Jadi dibagi 4. Agar pengobatannya itu lebih spesifik untuk terapi lebih lanjut. Nah, ini yang mau saya tentukan. Bahwasanya kalau misalnya kita bilang pemeriksaan kolesterol total. Nah, jadi menarik sekali, ini ada 4 mulai dari kolesterol total. Akan kita lanjutkan usai jeda ya dok ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.